Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Untuk Tuhan, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan, supaya mereka diam bersama-sama aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudaraku yang terkasih, demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wakil-wakil yang ditetapkannya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan untuk menghajar orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan perbuatan baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka.
tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikianlah sabda Tuhan. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan Tuhan. Bab 22 ayat 15 sampai 21. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para yang suster, para mama suster, dan para suster sekalian yang terkasih, merdeka. 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 Dan luar biasa ya. Kalau kita dibunuh dengan semangat yang luar biasa. Para saudara yang terkasih, hari ini tentu kita sungguh merasakan, lebih-lebih para yang suster yang sudah hidup sudah sangat lama. Bisa jadi ada yang hidup di masa penjajahan, di masa-masa sulit, tidak sebebas yang sekarang kami milenial alaminya. Dulu bicara aja pun masih banyak harus mengikuti banyak aturan, atau bahkan sampai pendidikan sekalipun tidak banyak orang mengalami kemerdekaan untuk punya hak mendapatkan pendidikan sampai sebegitunya. Sekarang mobilitas
pilih sekolah apa yang sudah disediakan suster pun. Mau pilih sekolah jenis apapun dan punya hak setiap pribadi. Itulah kemerdekaan sejati yang dianugerahkan kepada setiap kita, dan sungguh kita boleh merasakan berkat Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Dan saya pun merasakan hal yang sama ini dari desa, bukan dari kampung. Yang penting bukan uang desa, tetapi dari keterbatasan kita, dari manapun kita berasal, kita sungguh-sungguh diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk merasakan yang dinamakan kemerdekaan yang sejati. Tentu para saudara memahami bahwa kemerdekaan bukan sesuatu yang bebas tanpa arah. Kemerdekaan sejati adalah kerelaan setiap pribadi untuk merasakan berkat Tuhan sebagaimana yang Ia kehendaki bagi setiap kita. Dan bacaan-bacaan hari ini menggerakkan kita untuk mensyukuri rahmat dan berkat Tuhan yang luar biasa. Melalui bacaan yang pertama, kita Putra Sirat mengajak supaya para pemimpin atau para penguasa yang diberi tanggung jawab kepercayaan boleh bertanggung jawab atas rakyatnya. Rumusannya sangat bagus. Pemerintah yang bijak mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang arif adalah yang teratur. Yang ideal seperti itu, tetapi dalam pelaksanaan kita menuju ke sana. Dan itulah para saudara pasti mengalami situasi gejolak di awal-awal situasi kemerdekaan, dan banyak hal yang boleh kita alami dalam dinamika ini. Para penguasa bangsa, demikian pula para pegawainya, seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Harapannya bahwa kalau semua itu teratur, maka pasti segala sesuatu membawa damai, sejahtera, dan kekuatan. Dan dikatakan di sini, Putra Sirat mengingatkan kita di bab 10 ayat 3, raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesar. Itu sungguh kita alami kalau pemimpin yang mantap sudah selesai dengan dirinya, pasti rakyatnya juga mengalami kegembiraan itu. Dan di dalam Mazmur 101, rumusan atau juga yang kita nyanyikan, tentu nada dan notnya berbeda bagi kita yang baru, tapi kita seringkali menyanyikan yang lamanya. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Kita semua dipanggil, nanti kita lanjutkan rumusan Mazmurnya. Tetapi kita semua dipanggil untuk kemerdekaan dan ajakan abdi satu sama lain. Di dalam spiritualitas kongregasi terlebih, cinta kasih. Tentu tidak mudah, rumusan yang sangat bagus mengajak kita sekalian. Dan di bacaan yang kedua, Rasul Petrus mengajak kita sekalian, motivasi kita untuk hidup di dalam sebuah bangsa. Saudara-saudaraku yang terkasih, demi Allah, yang pertama-tama adalah demi Allah, bukan demi supaya saya dilihat baik, tetapi demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dan dijabarkan sampai rumusannya sangat bagus membantu kita. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyeluruhi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ini sangat hakarnya. Rumusan ini membuat kita atau merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Sebagai hamba berarti menghormati semua orang, mengasihi saudara-saudara, takutlah akan Allah dan hormat
bahasa yang bisa dirumuskan atau saya membahasakan bahwa kalau seseorang itu sungguh menghidupi ini, maka semakin banyak orang juga merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Kita merasakan sendiri juga kalau di komunitas kita hidup sungguh sebagai orang yang merdeka. Biasanya cekcok itu ada, tetapi cara kita untuk, saya ditegur itu, ya saya menerima dengan legowo. Beda dengan kalau situasi dongkol-dongkolan. Ini bukan curhat saya ya. Tetapi kalau kita punya kemerdekaan yang sejati, nampaknya itu semakin menguatkan kita. Dan di dalam bacaan Injil kita diingatkan untuk memberi kepada yang semestinya mendapatkan itu. Lalu pada akhirnya kita sendiri merasakan bagaimana Allah berkarya. Dengan cara yang lain membahasakan bahwa Allah terlebih dahulu melalui firman-Nya membaca kehidupan setiap pribadi, setiap bangsa dan apa yang Ia ciptakan. Dan sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk merasakan syukur ini. Terlebih untuk bangsa Indonesia yang ke-77 tahun. Dan kalau dikait-kaitkan angka 7 di dalam kitab suci itu angka yang sempurna. Ada novis hanya 7 atau ada yang bertahan sampai 7. Dan itulah kekuatan. Tentu tidak menghubung-hubungkan, tetapi kita percaya bahwa itulah pengalaman bangsa Indonesia ini. Kita yakin dan percaya bahwa semakin banyak di setiap daerah, baik itu ibu kota, provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan RT, mulai semakin banyak orang merasakan kesejahteraan hidup. Sudah semakin kurang tekanan-tekanan itu. Tentu keadaan ekonomi, situasi yang sangat personal. Tetapi perlahan-lahan bangsa Indonesia mengalami sukacita. Dan lebih dari itu, bangsa kita Indonesia, tentu para saudara juga mengetahui berita-berita yang sungguh bahwa kita bangsa Indonesia dianugerahi kepada Bapak Presiden menerima penghargaan sebagai bangsa Indonesia yang sungguh-sungguh menjaga kestabilan pangan. Dan itu menjadi kekuatan bagi kita. Kita tidak mati kelaparan. Dan kita sungguh-sungguh merasakan sukacita. Maka mari kita mohon dengan Ekaristi ini, kita boleh mensyukuri segala berkat Tuhan atas segala hal baik yang telah kita rasakan. Semoga Tuhan menganugerahkan berkat bagi kita semua, juga karena kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, membantu kita untuk senantiasa bertekun. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita baharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan. Mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah kita meluhurkan Allah yang memberikan fajar harapan baru kepada kita pada Hari Raya Kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dan memanjatkan doa-doa kepada-Nya. Tuhan yang Maha Esa, Engkau telah memanggil setiap orang kepada kemerdekaan sejati dalam Kristus. Tuntunlah kami agar dapat mengisi kemerdekaan bangsa kami dengan selalu memperjuangkan keadilan dan cinta kasih. Kami mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan pemersatu umat manusia, Engkau telah menghimpun kami sebagai satu kawanan umat-Mu dan membebaskan kami dari kuasa kegelapan. Berkatilah kami untuk selalu memupuk kesatuan dan kerukunan, baik di dalam keluarga maupun seluruh bangsa kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan pemberi hikmat dan kebijaksanaan, Engkau menerangi hati manusia dengan kebenaran-Mu dan membebaskan kami dari jerat dosa dan kejahatan. Teguhkanlah kami untuk selalu mendukung usaha para wakil rakyat dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan pemberi kedamaian dan kesejahteraan, Engkau telah berkenan membebaskan umat-Mu dari perbudakan dan penindasan. Ajarilah kami untuk tetap berani memperjuangkan keadilan serta kesejahteraan bagi setiap orang, khususnya orang-orang yang mengalami ketidakadilan di sekitar kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan juga berdoa untuk kepentingan gereja dan khusus paroki-paroki juga keuskupan ini. Kita bersyukur atas anugerah dan berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada kita semua sebagai bangsa Indonesia. Kita yakini semboyan Monsinyur Sugio Pranoto, kita menghidupi 100% sebagai bangsa Indonesia dan 100% sebagai warga gereja. Kiranya Allah sendiri menganugerahkan kepada kita segala dinamika yang kita upayakan demi kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini. Juga untuk segenap niat-niat baik kita, untuk mereka semua yang boleh mengharapkan doa-doa dari kita. Juga untuk para saudara yang sedang dalam proses pemulihan karena sakit. Semoga Allah sendiri menganugerahkan pengharapan yang teguh, sukacita yang lahir dari kedalaman hati, kesadaran akan kemerdekaan sejati yang dianugerahkan Tuhan. Marilah kita mohon. Kita hening sejenak menyampaikan doa pribadi kita masing-masing. Untuk segala ungkapan doa permohonan pribadi kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada nusa dan bangsa kami. Kami mohon lindungilah tanah air kami agar tetap bebas, merdeka, dan aman sentosa, sehingga seluruh rakyat dengan tenang dan bebas mengabdi Engkau dan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.